Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya akan sumber daya alam. Dari Sabang sampai Merauke, tanah air ini menyimpan harta karun dunia. Mulai dari emas, nikel, tembaga, hingga batu bara, semua ada di bumi Nusantara. Kekayaan alam inilah yang kini kembali menjadi sorotan global, terutama Amerika Serikat. Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah forum resmi di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat sangat berminat dengan sumber daya mineral kritis Indonesia. Dengan nada tegas, Bahlil menyampaikan, tinggal datangkan investornya, dan pemerintah siap menyiapkan tambangnya. Ucapan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat. Di satu sisi, pernyataan itu dipandang sebagai peluang terbuka bagi Indonesia untuk menggait investasi besar. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran apakah langkah ini akan membuka jalan bagi asing untuk kembali menguasai sumber daya strategis. Mineral kritis seperti nikel dan kobalt saat ini menjadi rebutan dunia. Keduanya merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, panel surya, dan berbagai perangkat teknologi modern. Indonesia memegang cadangan nikel terbesar di dunia. Tidak heran, negara-negara besar termasuk Amerika ingin memastikan pasokan dari tanah air. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa investasi asing tetap dipersilakan, tetapi dengan syarat harus dilakukan di dalam negeri. Tidak boleh lagi ada ekspor bahan mentah dalam jumlah besar. Sebaliknya, investor wajib membangun industri pengolahan agar tercipta nilai tambah. Strategi ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah. Menurut Bahlil, hilirisasi akan membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi Amerika Serikat. Semua investor diperlakukan sama. Yang penting, mereka membawa modal, teknologi, serta komitmen nyata untuk membangun industri di Indonesia. Meski demikian, kritik datang dari sejumlah kalangan. Anggota Komisi 7 DPR, Ratna Juwitasari, mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpegang teguh pada konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 jelas menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kritik ini lahir dari kekhawatiran bahwa pengelolaan tambang bisa kembali jatuh ke tangan asing, sementara masyarakat sekitar tambang tetap hidup dalam kesulitan. Sejarah panjang Indonesia memang menunjukkan, perusahaan tambang asing kerap menikmati keuntungan besar. Namun manfaat yang dirasakan rakyat tidak sebanding dengan besarnya kekayaan yang diambil. Inilah sebabnya, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar mengawasi ketat setiap bentuk investasi. Jika Amerika masuk, ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama adalah peluang. Kehadiran investor Amerika bisa membawa modal besar, teknologi modern, serta akses pasar global. Hal ini bisa mempercepat industrialisasi, khususnya di sektor energi baru terbarukan dan kendaraan listrik. Kedua adalah tantangan. Pemerintah harus tegas dalam menetapkan aturan, agar kerjasama tidak merugikan bangsa. Kepemilikan tambang, pembagian keuntungan,
transfer teknologi, hingga tanggung jawab sosial kepada masyarakat lokal harus diatur dengan jelas. Dimensi geopolitik juga tidak bisa diabaikan. Amerika Serikat tentu ingin mengamankan pasokan mineral kritis demi menjaga dominasi industrinya. Sementara itu, Tiongkok sudah lebih dulu mendominasi rantai pasok global. Masuknya Amerika ke Indonesia bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk menandingi dominasi Tiongkok. Posisi Indonesia dalam hal ini sangat strategis. Negeri ini berada di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia. Jika dikelola dengan tepat, posisi tawar Indonesia bisa sangat tinggi. Indonesia dapat menentukan syarat yang benar-benar menguntungkan bangsa. Namun jika salah langkah, Indonesia justru bisa terjebak dalam permainan dua raksasa ekonomi dunia. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah pemerintah mampu mengelola peluang ini dengan cerdas? Apakah rakyat benar-benar akan merasakan manfaat dari investasi asing? Atau justru sumber daya kembali dieksploitasi tanpa memberikan kesejahteraan? Pernyataan Bahlil bahwa tambang siap disediakan jika investor datang harus dipahami dengan hati-hati. Bagi sebagian pihak, itu bisa dimaknai sebagai undangan untuk bekerja sama dalam hilirisasi dan pembangunan industri. Namun bagi yang kritis, ucapan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk keterbukaan yang berlebihan terhadap asing. Pada akhirnya, semua kembali pada komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya. Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain utama dalam industri global, khususnya di bidang energi terbarukan. Tetapi kunci keberhasilan ada pada satu hal, pengelolaan yang berdaulat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.